Dahlan Iskan ungkap kisah awal mula kasus Joko Chandra Bank Bali. Sumber dikutip dari laman thisway.id. Krisis tahun 1998 lalu mengisahkan kisah-kisah tragis termasuk di sektor perbankan. Bahkan kisah itu sampai kini setelah 22 tahun lamanya masih punya jejak. Penangkapan Joko Chandra sebagai terpidana dalam kasus pengalihan hak tagih atau KESI Bank Bali di Kuala Lumpur, Malaysia hanya salah satunya. Mantan Menteri BUMN yaitu Dahlan Iskan menceritakan kisah lawas tersebut dari sumber pelaku utamanya yaitu Rudy Ramli selaku mantan pemilik Bank Bali. Dalam tulisannya di laman thisway.id mengulasnya dengan tulisan berjudul Sulam Alis. Senangkah Rudy Ramli melihat Joko Chandra ditangkap? Kelihatannya ia biasa-biasa saja. Tapi peristiwa penangkapan itu kembali mengingatkannya pada masa lalu saat Rudy Ramli kehilangan banknya yaitu Bank Bali. Sebenarnya waktu itu saat terjadi krisis tahun 1998, Bank Bali cukup sehat, tidak termasuk 17 bank yang dilikuidasi. Tapi krisis ekonomi terus memburuk, kurs rupiah terus merosot. Sebagai dirut dan pemilik Bank Bali, Rudy Ramli pun berpikir perlu memperkuat modal. Saya kembali menghubungi Rudy Ramli kemarin siang. Sejak COVID-19, saya belum pernah bertemu ia lagi. Padahal sebelum itu saya sering berbincang santai. Kesehatannya kini semakin baik, tidak lagi kelihatan lesu seperti di seputar peristiwa kehilangan bank itu, tutur Dahlan Iskan. Orang lain hanya kehilangan kartu kredit atau dompet. Tapi Rudy Ramli kehilangan bank sekaligus kehilangan istri yang belakangan juga terlihat lebih sering dengan Joko Chandra. Rudy awalnya tidak kenal Joko Chandra. Dia hanya tahu Joko Chandra itu pemilik grup mulia termasuk hotel mulia di Senayan, gedung-gedung mulia dan pabrik keramik mulia. Ia tidak tahu kalau istrinya ternyata kenal Joko Chandra. Tahunnya baru bulan Oktober 1998. Sang istri memberitahu Rudy Ramli bahwa ada orang yang mau bertemu suaminya itu, namanya Joko Chandra. Rudy tidak bertanya lebih jauh, ia hanya mengatakan bahwa Joko Chandra mau bertemu dengannya. Waktu itu Rudy dan istrinya lagi di Hong Kong. Ia lagi harus mencari banyak jalan agar grup usahanya selamat dari krisis, terutama Bank Bali. Waktu itu Bank Bali sama sekali tidak kekurangan likuiditas. Bank Bali justru ingin meminjamkan uang ke antar bank. Dalam keadaan ekonomi sulit, tidak mudah menyalurkan kredit ke perusahaan. Tapi Rudy Ramli juga ragu meminjamkan uang ke bank lain. Maka Rudy pun terus membeli sertifikat Bank Indonesia. Hal itu dianggap aman. Di Bank Indonesia uangnya akan terjamin. Begitu juga sikap bank lain yang kaya likuiditas, sampai-sampai Bank Indonesia kewalahan. Uangnya terlalu banyak, tidak sehat. Rudy pun terus dihubungi Bank Indonesia agar jangan menaruh lagi uang di BI. Rudy disarankan agar menyalurkan uangnya ke pasar uang. Seorang pejabat tinggi BI memperlihatkan konsep keputusan BI ke Rudy Ramli bahwa uang yang disalurkan ke bank lain juga dijamin oleh BI. Maka Bank Bali pun kembali melayani pinjaman antar bank. Tapi kecukupan modal beda dengan likuiditas. Meski likuiditas kuat, modal masih harus diperkuat. Rudy Ramli memperkirakan ekonomi akan terus memburuk, modal harus diperkuat. Penilaian untuk sebuah bank lebih pada kekuatan modalnya, bukan hanya likuiditas. Itu sudah masa lalu. Belakangan ini, setiap kali saya bertemu Rudy Ramli, setiap itu pula saya lihat kesehatannya kian prima. Saya bersyukur diberi kesehatan yang baik, tapi saya juga melihat Rudy Ramli kini percaya ilmu hitam. Orang barat pun mempraktikkan ilmu hitam, ujar Rudy. Lihat itu Harry Potter. Dan di saat kehilangan Bank Bali itu, Rudy merasa lagi terkena ilmu hitam. Luar biasa cara orang mengambil alih bank saya, ujar Rudy. Tapi saat mencari tambahan modal dulu pikirannya masih sangat sehat. Modal harus kuat. Waktu itu ia perlu uang 1,4 triliun agar Bank Bali tetap kuat. Rudy pun mengangkat penasihat keuangan dari Amerika yaitu JP Morgan untuk menggalang investor. Dalam sekejap JP Morgan bisa mendapat 20 calon investor serius.
Dari 25 investor yang disurati, diantaranya adalah Standard Chartered, Citibank, ABN AMRO, GE Capital, dan ING. Setelah dilakukan seleksi, terpilihlah 3 yang paling serius, yaitu Citibank, ABN AMRO, dan GE Capital. Tiba-tiba Citibank minta bertemu langsung dengan Rudy Ramli tanpa JP Morgan. Pertemuan itu harus dilakukan di Singapura, dan ternyata pertemuan itu sangat menarik karena Citibank berminat mengambil alih kredit card Bank Bali dengan nilai yang amat tinggi, ujar Rudy Ramli kemarin. Kalau transaksi kredit card itu terjadi, Bank Bali tidak perlu tambahan modal lagi. Citibank mau membeli dengan harga 1,5 triliun, padahal kebutuhan perkuat modal Bank Bali hanya 1,4 triliun. Dan lagi, kalau transaksi unit kartu kredit seperti itu, tidak perlu izin Bank Indonesia. Sedang, masuknya bank asing ke dalam modal bank nasional harus ada persetujuan BI dan BPPN. Saya puji kejelian Citibank melihat bisnis kartu kredit ini. Saat itu, kartu kredit Bank Bali terbesar kedua di Indonesia, kenang Rudy Ramli. Tapi Rudy Ramli sudah terlanjur mengangkat JP Morgan untuk menangani pencarian investor. Menurut Rudy Ramli, JP Morgan tidak setuju penjualan unit kartu kredit itu ke Citibank. Maka Rudy Ramli harus menerima investor lain yang sangat serius, yaitu GE Capital. Kontrak dengan GE itu pun dikonsultasikan dengan BI dan BPPN, namun tidak disetujui. Alasannya tidak suka aja, ujar Rudy. Aneh, urusan begini serius kok dasarnya tidak suka ya, tambahnya. Rudy pun menyebut dengan jelas siapa pejabat BI yang mengatakan itu. Saya saja yang tidak tega menuliskannya. Investor kedua yang dikonsultasikan ke BI dan BPPN adalah Bank Belanda, yaitu ABN AMRO, tapi juga ditolak oleh BI. Menurut Rudy, pihaknya didorong untuk memilih Standard Chartered. Maka pada tanggal 22 April 1999, Rudy harus menandatangani kontrak dengan Standard Chartered di gedung BI di depan wartawan. Kontrak itu berlaku untuk masa 3 bulan, berarti segala pembicaraan harus selesai tanggal 22 Juli 1999. Rudy Ramli memang keras dalam negosiasi selama 3 bulan itu. Selama 3 bulan itu ia merasa dalam tekanan yang berat, pun sampai batas tanggal 22 Juli 1999. Belum ada kesepakatan yang bisa dilanjutkan dengan penandatanganan final. Keesokan harinya Bank Bali dinyatakan BTO atau Bank dalam Takeover. Saya merasa ada pihak yang berusaha agar Bank Bali di BTO agar tidak perlu berurusan dengan keluarga Rudy Ramli, ujarnya. Rudy pun belakangan baru tahu ada surat permintaan BTO itu dari Standard Chartered. Saat itu Bank Bali masih punya tagihan ke BPPN sebesar 900 miliar rupiah. Itulah uang milik Bank Bali yang dulu dipinjamkan ke bank lain atas anjuran BI agar Bank Bali tidak menempatkan uang lagi di BI. Untuk menagihnya itulah yang sulitnya bukan main, ada saja alasannya. Termasuk karena Bank Bali dianggap terlambat melaporkan peminjaman uangnya ke bank lain. Disitulah Joko Chandra turun tangan. Joko mengaku punya banyak kenalan di dalam pemerintahan, dari mulai Jaksa Agung Baramuli sampai politikus Setia Novanto. Mereka memberi gambaran tagihan itu akan cair dalam 1 minggu, ternyata tidak. Pun setelah 2 minggu. Karena itu, Rudy Ramli tidak mau menyerahkan surat tagihan ke Joko Chandra. Soalnya, Joko Chandra juga belum memberikan jaminan surat berharga sebesar nilai tagihan. Kontrak Casey dengan Joko Chandra pun berakhir dengan gagal tagih. Setelah itu banyak sekali pihak yang ingin membantu Bank Bali untuk menagihkannya, masing-masing dengan motif mendapatkan bagian yang besar. Suatu saat Joko Chandra menghubungi Rudy Ramli lagi. Uangnya siap cair agar surat tagihan diserahkan, ujar Rudy menirukan pembicaraan saat itu. Benar saja uang itu masuk Bank Bali senilai 900 miliar rupiah. Begitu uang sudah masuk ke rekening Bank Bali, Rudy Ramli kabur ke luar negeri. Tidak ada yang bisa mengontaknya. Tapi situasi membuat Rudy Ramli menyerah. Joko Chandra minta bagian 500 miliar rupiah. Rudy Ramli tidak berkutik, ia ingin selamat. Fee 500 miliar itu pun bocor ke media, sehingga bikin heboh.
Nama Setia Novanto menjadi terkenal untuk kali pertama sebagai orang yang berhubungan erat dengan Joko Chandra. Uang itu lantas dikembalikan ke Bank Bali dalam bentuk rekening escrow yang tidak bisa dicairkan siapa saja menunggu status hukum uang tersebut. Joko Chandra dan Setia Novanto tetap merasa uang itu hak mereka sebagai tukang tagih. Maka Setia Novanto pun maju ke pengadilan. Ia menggugat bahwa uang 500 miliar itu miliknya. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan Setia Novanto, pun sampai tingkat banding dan kasasi. Sejak itulah orang mengenal Setia Novanto sebagai orang kuat. Rudy Ramli kehilangan segala-galanya, bank, uang tagihan, dan juga istri. Ia lebih banyak terlihat sebagai orang yang tertekan. Ia pun menjadi percaya ilmu hitam, termasuk dalam proses kehilangan semuanya itu. Tapi kini Rudy Ramli sudah punya pendamping lagi. Setelah hampir 20 tahun hidup sendiri, Rudy pun menonton TV saat Joko Chandra ditangkap, juga saat ia tiba di Jakarta dalam keadaan diborgol. Pun saat diturunkan dari pesawat yang sampai sulit berjalan saking banyaknya manusia yang menyambutnya. Rudy Ramli juga melihat alis Joko Chandra kini tebal. Mungkin saja disulam, saya tidak tahu, katanya. Ponakan saya sendiri menyarankan agar saya menyulam alis, tapi tidak saya lakukan. Rudy pun bersyukur masih sehat dan bisa hidup bebas. Bagi orang kaya pun alis itu ternyata penting.